FF Indo bersatu. Ini dia Kalahari. Let's go. Kalahari sudah mulai sangat panas tentunya. Untuk tim-tim dari Indonesia seharusnya pesawat bergerak dari arah ujung Foundation menuju ke arah Stunride. Shrines menjadi milik untuk AAA bersama dengan Oldhampton seharusnya. Lalu kalau kita melihat pergerakan dari Onyx Olympusnya bergerak menuju ke arah masih mungkin di arah Command Post. Menuju ke arah Santa Catarina juga harusnya masih bisa dijangkau oleh mereka. Sementara RRQ sedikit meninggalkan bagian tengah refinery-nya karena tidak ada gangguan. Dan mereka akan mengamankan sampingnya terlebih dahulu. Dan berapa tembakan sudah terjadi antara Red Rivers bersama dengan PI Sports. Karena ada eksposi di sana yang harus tereliminasi. PI Sports ini kalau di fight di early game cukup mengerikan juga loh. Rivers Red mereka bisa hentikan pergerakannya bahkan Sming terlihat sebagai pemain terakhir dari RR di sana. Wah, dari tim RR kami harus segera mundur. Tapi di sisi lain ada Dewa United, ada Beyond gak sesekilan ternyata. Langsung saja didatangi oleh dua player sekaligus. Sehingga Beyond tidak bisa berbuat banyak dan harus langsung dipulangkan ke arah lobby dengan cukup cepat. Gak masalah, masih ada 3 player yang lain dari Dewa United Apollo di mana Sam 13 dengan double factory tangannya kali ini sudah mulai bersiap. Coba untuk berjaga-jaga terlebih dahulu. Ini akan menjadi agak sedikit berbahaya untuk Dewa United Apollo. Kenapa? Karena mereka kekurangan manpower. Yang otomatis mereka akan kekurangan vision, kekurangan backup. Jadi mereka harus hati-hati. Tunggu dulu tim Todaknya untuk masuk duluan. Biar jelas secara informasi visionnya di mana aja nih dari posisi musuhnya baru. Mereka bisa melakukan serangan balasan gitu kan. Nice. Mereka udah punya resisi untuk turun menuju ke arah bawah. Dengan bantuan satu buah shockwave yang mereka miliki juga. Tapi tembakan sudah mulai dirasakan oleh Mr. 05. Menggunakan sebuah rebel rush-nya untuk melarikan diri ke arah belakang. 3 lawan 4 bukan hal yang baik. Untuk teman-teman dari Dewa United, Todak yang mendapatkan sedikit keuntungan. Dan tentunya ini dia, akan ada upaya rush yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Todak. Untuk menggagalkan upaya revive yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United Apollo. Di arah lainnya Nero tertangkap basah di tangan seorang Razor dengan snipernya. PI Sports yang kehilangan satu pemainnya setelah mendapatkan 3 keuntungan dari arah reverse raid. Mereka juga belum bisa melakukan rotasi cepat karena RRQ Kazu meninggalkan refinery mereka. Sam 13 berhasil mendapatkan seorang Zen ternyata, tapi 2 pemain dari Dewa United-nya tumbang. Wah. Sayang sekali bahkan 3-3-nya terjatuh melawan tim Todak dari Malaysia. Beyond sudah terkena tembakan juga. Belum tahu kabarnya. Belum tahu kabarnya. Kabarnya sampai sekarang mereka masih ada di langit tuh ya. Namun di sisi lain ada Gardu kali ini yang berhasil menumbangkan seorang Mercy. Homebase kali ini dalam masalah yang cukup berat. Kiba pun menjadi salah satu player daripada Onyx Olympus yang berhasil dijatuhkan. Seorang Gardu terkurung dengan Glual kali ini masih coba untuk melepaskan satu gerak ke arah depan. Namun nampaknya masih belum berhasil. Tembakan dari arah belakang masih dapat dihindari oleh seorang Gardu. Respon gol yang cukup cepat kali ini satu persatu teman-teman daripada Homebase berhasil dilululatkan oleh teman-teman Onyx Olympus. 2 poin eliminasi sudah di tangan kali ini. Manakah bakal dicari, namun di sisi lain sayang sekali Dewa United Apollo pun harus finish di posisi ke-11 Bigan. Oh my god, masih belum selesai. Masih belum selesai permasalahan bahkan dari early game dari Dewa United masih belum menemukan jalan keluarnya. Belum ada solving problem dari teman-teman Dewa United untuk bisa lolos setidaknya dari 3 menit awal pertempuran yang harus mereka lalui di early game. Melawan tim Todak, mereka kehilangan 3 pemainnya, tidak mendapatkan momentum sama sekali. Memaksakan reviving di satu buah revival spot dengan keadaan kalah jumlah dari teman-teman Dewa United Apollo. Mereka harus tumbang di menit ketiga. Wah sayang banget di menit ketiga. Tadi memang dari satu persatu teman-teman Dewa United didatanginnya secara bersamaan. Tapi kita lihat di sisi lain tim Heavy. Jonah terkena surprise attack di arah tangga. Dia nggak expect ada orang juga mungkin di sana atau nggak expect sedekat itu. Akhirnya Jonah berhasil didapatkan kali, namun dengan cepat didapatkan kembali serangan balasan ternyata dari kawan-kawannya. Habi nggak tinggal diam begitu saja. Jonah di pick off dan dia membalaskan kematian seorang Habi kali ini. Namun di sisi lain dari RRQ Kazu. Di arah Arsenal kali ini. Oh my god. Dan beberapa tangannya ternyata tidak mampu bertahan dengan cukup lama. Dus berhasil terjatuh. Razor tidak tinggal diam begitu saja. Langsung masuk ke arah WAG kali ini. Tembakan demi tembakan. Alah! Pun berhasil terjatuh. Nice dari seorang Razor. Dan
pick up satu player. Cyrus menjadi Hai. next target. Satu player lagi hilang, menyisakan 2 player saja, itu Dolphin dan juga Krillin. 3 player RRQ Kazu masih utuh kali ini. Ya, kehilangan satu pemain gak jadi masalah. Seenggaknya kali ini resources dari RRQ Kazu ini udah ready banget buat sampai ke arah late gamenya. Ready banget buat perang, tinggal manggil lagi Dudes untuk dihidupkan kembali. Arsenal mereka dapetin, eliminasi tim mereka dapetin. Iya, ini lagi bulak-balik juga Zen. Akhirnya berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi tambahannya dari WAG. Ini sekarang tim Vietnam WAG yang selalu melakukan early fight juga cukup kesulitan. P-Sport juga tadi setelah mendapatkan keuntungan mereka masih kita belum tahu kabarnya kayak gimana ya. Dan kalau kita ngelihat 10 tim tersisa ini kita kehilangan dari Dewa United, Apollo dan juga teman-teman dari Reverse Red. 10 tim tersisa, 35 orang yang masih hidup. Ini belum ada tim lagi yang berhasil dipulangkan ke arah lobby. Sejauh ini Onyx Olympus menurut aku pribadi masih cukup aman. RRQ Kazu meninggalkan Refinery pun mereka sedang mendapatkan tempo permainan mereka yang sedang mereka inginkan. Tinggal dijaga sampai ke arah zona 3 dan juga zona keempatnya. Gue gak nyangka ya, Reverse ternyata harus ditumbangkan di posisi yang cukup cepat, yaitu di posisi ke-12 tadi ya. Padahal dia adalah salah satu tim yang kita bisa bilang dari segi gameplaynya tuh cukup baik dan bahkan dia menjadi pemuncak klasmen overall standing di hari pertama ya gitu kan. Tapi apa yang terjadi di hari kedua mungkin dia balik lagi, adaptasi itu ada gitu kan. Apalagi ini fase liga yang cukup panjang gitu, mereka harus ketemu lagi sama grup-grup yang lainnya. Jadi gak masalah, mungkin Reverse Red harus segera kembali untuk performa mereka yang sebelumnya. Wah. Dan ini dari Buriram, dia ada command pause. Terlihat teman-teman Onyx Olympus ini, Oh Bigan. my god, Kiba di sana terculik. Kalau kita ngelihat di minimap, posisi dari teman-teman Onyx Olympus itu saling berjauhan satu sama lain. Bahkan upaya revive coba dilakukan tapi sudah ada sergapan. Jake juga terkena backstep dari seorang Wasana. Bahkan tembakan dari seorang Garuda kali ini coba membalaskan karena seorang punya. Hanya dengan menggunakan UAV-nya. Waduh. Bahkan Gardu belum sempat untuk membuka glownya, untuk mempertahankan dirinya. Gareth tersisa sendirian saja, terlalu lama untuk melakukan split mencari informasi dari teman-teman Onyx Olympus sehingga tidak ada following up ketika Buriram United masuk menyergap menuju ke arah comment post tadi. Dikagetin. Dikagetin. Sebenarnya memang Onyx Olympus terbiasa dengan gameplay seperti itu ya, split positioning gitu kan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Cuman ini minusnya yang barusan terjadi adalah seperti yang Bigan bilang terlalu lama follow up-nya gitu kan. Sehingga akhirnya mereka berhasil terculik satu persatu yang membuat seorang Gareth kali ini harus berupaya dengan cukup keras untuk menghidupkan teman-temannya kembali. Dimana kita tahu kalau hari ini map yang cukup kecil. Jadi kalau teman-teman dari Onyx Olympus tidak bergerak secara cepat mereka akan ketinggalan banyak. Sementara itu ada attack all around kali ini Keroro. Langsung saja berhadapan dengan teman-teman daripada tim Heavy. Sudah terdengar juga satu tembakan peringatan yang diberikan kali ini. Keroro nggak mau terlalu terburu-buru. Coba untuk setup dulu dengan teman-temannya. Khabi kali ini nggak akan berlama-lama. Akan coba untuk nambah resource yang dia miliki. Di atas Keroro sudah mulai menempati posisi. Hans pun menyadari itu. Langsung naik ke lantai atas, namun nampaknya peperangan akan mulai terjadi, Bigan. Ini dia, sudah ada beberapa setup yang dilakukan bersamaan dengan grapple hook gun. Naik ke arah atas punggan, ada tembakan yang masuk dari seorang Hans, tapi Hans juga turun menuju ke arah bawah. Melarikan diri, berbagi kompon di dua rumah berbeda, tapi jump cut juga akan mengejar menuju ke arah pertahanan dari tim Heavy. Keroronya terjatuh, sayang sekali. 3 pemain tersisa dari masing-masing tim. Karena Hans juga harus sudah ditumbangkan. Kabi dan juga Vitannya tumbang. Jonah tersisa sendirian saja, masih ada waktu untuk melakukan reviving, tapi jump cut akan memutar tanpa lompatan. Terlihat satu pemain ditembak, berhasil dijatuhkan, dan ternyata satu pemain terakhir juga berhasil untuk dieliminasi. Heavy pulang di posisi ke-10. Wah, Heavy harus pulang lagi ke posisi ke-10. Tadi dari pergerakan attack all round emang cepat banget sih dalam inisiasi racing mereka. Dan kita lihat kali ini 6 poin eliminasi, udah di tangan 4 poin eliminasi maksud gue. Dan Keroro dan kawan-kawan juga di sini nggak boleh terlalu santai ya, karena zona udah bergerak di arah belakang mereka. Dan kita lihat kali ini nggak sampai di sana. Bakal ada satu tim lagi yang berhadapan, yaitu dengan Home Base. Dan kita lihat dari seorang Faiz sudah langsung maju ke arah depan, Butterfly dari arah belakang coba untuk melakukan backup. Sementara itu ada Jembal juga yang udah masuk ke dalam rumah, namun Faiz sayang sekali harus berhasil dijatuhkan. Keroro dari jarak yang cukup jauh nampaknya agak sedikit mengganggu. Unggul kali ini coba untuk loncat ke arah bawah, satu tembakan yang berhasil masuk ke arah dirinya tidak mempan, gak ngaruh, dikit banget itu HP-nya. Tapi sayang sekali satu persatu sudah mulai ditumbangkan dan Hambas pun harus tereliminasi di posisi ke-9. Wah, Homeboys itu kalau misalkan mereka punya perhitungan yang mateng dalam masuk sebagai third party, mereka bisa menang banget pertempuran ya meskipun mereka hanya membawa 3 pemain tersisa. Kelamaan sih tadi. Itu masih terlalu lama. Mereka sisa 3, pertempuran antara Triple A dan Heavy-nya udah selesai. Iya, udah lama. Sehingga Triple A-nya masih punya waktu untuk reset. Betul.
Sehingga itu yang membuat teman-teman dari Homeboys-nya harus kalah tempur Ya. dengan hanya 3 personil tersisa. Gue nggak tahu bagaimana keadaan resource-nya dari teman-teman Homeboys itu sendiri. Tapi secara jumlah aja udah kalah dan timingnya yang mungkin kurang tepat. Dari teman-teman Homeboys agak sedikit terlambat karena mungkin posisinya juga terlalu jauh untuk datang sebagai third party ya. Ya, by the way tadi gue sempat dapat spill dikit ya, itu Gares sendirian loh. Dia Bisa desap sendirian, ya. dia desap, dia nggak ngidupin teman-temannya. Tapi kita lihat, RRQ Kazu kali ini di rumah tercintanya ternyata sudah kedatangan tamu tim Star Wars kali ini. Karamel sudah langsung terlihat jelas, nampaknya beberapa peluru panas sudah masuk ke arah dirinya, beberapa HP sudah terkikis. Kali ini Dudes tidak bisa membiarkan Karamel bergerak dengan bebas. Akan terus-terusan dikasih pressure kali ini dari seorang Dudes. Walaupun sudah mulai diaktifkan, namun nampaknya dari seorang Razor dan Dudes kali ini bergerak berbarengan. Ada seorang Abai Haik juga dari bawah, tapi ternyata terlihat jelas pergerakan di seorang Abai. Terkena beberapa peluru panas, SP-nya udah terkikis lumayan banyak. Ada flash freeze juga coba dilemparkan oleh seorang Saifa, bergerak ke arah kanan. Namun dari seorang Stab kali ini kehilangan cukup banyak SP. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu nampaknya Bigan. Top, main kita dulu. Saifa bersama dengan seorang Dudes. Sama-sama tumbangkan. Ada Razor di sana yang melakukan peluang dengan cepat. Legalo terlihat tertembakan seorang Stop yang masih belum connect. Tapi Stop juga menembakkan balasan dan kali Stopnya tumbang. Deo, Monkey Deo tersisa sendirian. 2-3 kalah hari. Kena 3 kamu lari. Yes, dari seorang Deo kali ini harus lari nampaknya karena harus mengakui ketangguhan dari RRQ Kazu. Karena itu lemah dari RRQ Kazu, makanya dari RRQ Kazu cukup kuat kali ini. Kenapa itu? Bentar, kenapa lu teriak? Gue kaget jadinya gitu kan. Oke, di sisi lain ternyata ada yang berhasil tereliminasi juga dan kita dari Triple A. Langsung saja memberikan kecaman terhadap teman-teman daripada Buriram United Esports. Di mana 3 player tersisa kali ini ada WAG juga di sana. Ini akan menjadi momentum kah untuk teman-teman daripada Attack Aurora untuk menjadi third party? Yes, sepertinya akan ada pergerakan juga dari enggak. Triple A. Ini dia yang sudah mulai masuk karena Buriram United terlihat mereka udah kehilangan satu pemain ya sepertinya. Mereka coba regroup terlebih dahulu. RRQ memantau dari bagian atas 2 Thailand dan juga 1 Vietnam yang ada di command post itu sendiri. Kalau melihat bagaimana kebijaksanaan dari Buriram United, harusnya mereka nggak perang di sini. Ya. Mereka bisa aja cabut langsung dari arah lain dari command post. Nah itu dia seperti yang terlihat di minimap, mereka cabut. Mereka sadar adanya step yang datang dari arah yang lain. Tetapi sepertinya tembakan akhirnya sudah mulai dilepaskan antara Triple A dan juga Buriram United Esports dan WAG tidak melakukan banyak hal. Mereka juga baru sama-sama di revive semuanya, belum ada resource yang banyak juga. Di notification Gareth tereliminasi. Wah sayang banget, nggak masalah. Dia udah bisa survive sejauh ini tapi 3 tim ini cukup bijak ya, tadi Buriram bijak banget gitu kan. Mereka juga tahu mereka kekurangan manpower, wise decision, mereka nggak ngeladenin sama sekali. Walaupun mereka tahu ada musuh yang bergerak ke arah mereka, tapi mereka coba untuk bermain lebih objektif lagi. Sementara dari tim Todak, Fikri, X1, lihat ke arah atas satu tembakan, sakit sekali nampaknya tembakan balasan yang terkena ke arah seorang Fikri bahkan. Langsung terjatuh, punah. Dimana kita lihat game sense-nya luar biasa banget ya, dia bisa memberikan serangan balasan dengan beberapa hit aja ke arah seorang Fikri. Dan kita lihat kali ini Fikri masih bisa untuk di-revive kembali ya, karena juga dari jaraknya cukup jauh sih ya. Jadi masih ada momen. Ada portal go yang sudah dibuka kali ini, dikirim 1 player bahkan 2 player daripada tim Todak untuk masuk ke arah pertahanan lawan. Membuka informasi seluas-luasnya, sementara RRQ Kazu masih cukup tenang nampaknya. Di sekitaran tempat tinggal mereka karena nggak ada tim yang bergerak ke arah mereka. Iya, di belakang mereka nggak ada siapa-siapa, kosong sekali. Tim sisanya semuanya gerak dari bagian bawah. Ini masih sekitaran Refinery. Mereka bisa kunci 50% dari zonanya terlebih dahulu dengan resources yang mereka miliki. Kalau misalkan ada yang namanya drop dari mobil, mereka bisa gunakan itu sebagai kompon tambahan untuk teman-teman RRQ Kazu. Karena mereka punya high ground juga, mereka punya beberapa kompon permanen. Dan mereka tinggal menunggu siapa yang lolos dari pertempuran yang terjadi di bagian bawah. WAG akan mendapat penyerangan. Cyrus jadi korban pertama, 3 poin tersisa. Kita coba mundur ke arah belakang, M79 dia miliki. Masih belum cepat dilontarkan, belum ada informasi. Dan 2 pemain, Alan pun terjatuh di sana. Krillin turun ke arah bawah bersama seorang Dolphin yang sudah mulai terjatuh juga. Berputar ke arah bawah. Masih ada vending machine, masih ada kesempatan untuk melakukan revive untuk seorang Krillin ke arah 2 orang temannya yang masih bisa dia jangkau dan Krillin masih bisa selamat. Betul, masih bisa selamat kali ini dari teman-teman Buriram Esports pun. Buriram United Esports masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Ada UAV yang coba dihancurkan. Ada 1 orang yang terbang melayang-layang, itu dia menjadi burung santapan untuk teman-teman daripada Buriram United Esports.
Esport. Satu lagi terlihat, aduh benar-benar ini WAG nggak dalam kondisi yang baik ya. Udah terlihat dari segala arah. Namun di sisi lain kita lihat dari seorang Puna dengan positioning yang cukup tinggi. High ground yang bisa membuat dirinya mendapatkan keuntungan dari segi vision kali ini. Harus melihat beberapa adanya burung di atas. Ini benar-benar usil banget ya. Kelihatan semuanya langsung ditembakin, gak dibiarin nginjek bumi sama sekali loh. Oh my god, Punya bahkan turun ke arah bawah. WAG terlebih di posisi ke-6. Dan ini tidak akan bisa dihindari lagi. Ada LBT di bagian belakang, sudah di-scouting oleh seorang Punya. Just Button dia sepertinya bahkan ada wall blocking image. Mosi terjatuh. Punya masih bisa untuk memberikan pressure ke arah lawannya. Tapi Juna harus tumbangkan seorang Razor kali ini di bagian atas sana. Razor sangat mendekat sekali. Pogi berhasil melawan seorang Zen. Todak bertempur, 2 orang tersisa, Raja dan juga seorang Fikri yang tersisa. RRQ Kazu mendapatkan area tertingginya. Coba turun sedikit ke arah bawah. Dus berhasil melawan poin dan Dus berhasil melakukan Raja juga di sana. Pugat akan menjadi next target. Tapi Keroro terlihat berlari ke arah depan dan tumbang juga di tangan seorang Dus pada akhirnya. Ini menjadi kesempatan emas untuk Indonesia. Untuk RRQ Kazu. Lihat bagaimana Buriram tumbang di posisi ke-5. M79 sangat bekerja dengan baik. Untuk teman-teman RRQ Kazu. Polki menjadi target. Di belakang juga menjadi e-sport dan ternyata melihat tolongnya harus di posisi ke-4. Nero sudah terlihat cukup low. Dudes, hati-hati Dudes. Sudah terkena tembakan. Tapi Razor dilihat bagian depan sana masih sangat kuat bertahan meskipun terkena Volta dan Babai. Mendapatkan 2 pemain dari lawannya. Menyisakan RRQ sendirian saja dan ini menjadi yang kedua kalinya. Rex